Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya, kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan, renungan harian bagi kita hari ini, Kamis 7 Maret 2024, tertulis dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Todi ido na panguluhon, dang marguna anggo dagingi. Akahata nang huhataon tuhamu, todi doi dohot hanguluan. Roh yang memberi hidup. Peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, membuat banyak orang takjub. Dan seketika itu, semakin banyak pula yang mengikuti Yesus. Setelah peristiwa itu, orang banyak tersebut ingin menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Yesus tahu motivasi orang banyak itu. Karena itulah Yesus menghindar. Namun mereka terus mencari Yesus. Di manakah Yesus? Kemudian mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang banyak itu mengikut Yesus dan ingin mengangkat Yesus menjadi raja hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan makanan atau kebutuhan jasmani bagi mereka. Mereka tidak akan lapar lagi. Mereka tidak akan capek lagi bekerja. Karena kalau Yesus sebagai raja cukup mengatakan simsalabim, maka makanan enak akan tersedia di depan mereka. Itulah pemahaman dan motivasi orang banyak itu. Orang Batak mengatakan, jora-jorana butong, ida-ida namale. Karena itulah Yesus mengajar dan membimbing mereka supaya mempunyai motivasi yang benar ketika mengikut Yesus. Roti atau makanan duniawi yang mereka makan itu ada batasnya. Sekarang dimakan, tetapi tidak berapa lama lagi akan lapar kembali. Namun ada roti yang membuat kenyang dan hidup selamanya, yakni roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Berulang-ulang Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 6 ini. Di ayat 51, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Perkataan Yesus itu adalah perkataan dari roh, dan perkataan itu memberi hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini membutuhkan makanan. Sehingga makanan merupakan kebutuhan pokok kita, di mana setiap hari kita memerlukannya. Tetapi kita diingatkan supaya jangan terfokus hanya untuk makanan duniawi yang bisa mengenyangkan perut sesaat saja. Pergumulan pada masa sekarang ini, ada orang yang hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ada yang hanya mencari kepuasan duniawi sesaat, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika itu pun sudah didapatkan, ternyata tidak membuat hidupnya puas. Sehingga segala cara pun dihalalkan supaya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ada juga yang merasa ketika tidak mendapatkannya akhirnya marah, bersungut-sungut, seperti orang banyak dalam Yohanes 6 ini. Akhirnya mengundurkan diri
dan meninggalkan Yesus karena harapan duniawi mereka tidak mereka capai. Kita hidup dan bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sejengkal perut. Namun Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Hidup orang percaya jauh lebih sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi Tuhan mau kita hidup dan bekerja atas dasar iman kepada Tuhan yang memberikan kebutuhan kehidupan kita. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya bukan mencari hidup yang akan binasa, tetapi hidup yang kekal. Harta, jabatan, dan kekayaan tidak akan dapat memberikan hidup. Karena itulah Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Semuanya yang bersifat daging dan duniawi adalah fana dan akan hilang di telan masa. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti dalam kehidupan yang kekal. Kekekalan yang tidak ada batasnya. Menerima Yesus berarti menerima yang kekal. Roti kehidupan yang membuat setiap yang menerimanya menjadi kuat dan mampu menghadapi berbagai masalah kehidupan di dunia ini. Ia tidak mudah menyerah, namun ia kuat dan setia sampai akhir. Siapa yang hidup di dalam Yesus akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah roti hidup yang memuaskan kehidupan kami dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami hidup di dunia ini. Kami membutuhkan makanan duniawi. Tetapi biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa yang terutama dalam kehidupan kami adalah makanan surgawi, yaitu Yesus sebagai roti hidup, supaya kami jangan terlena terbuai hanya untuk mencari makanan atau kenikmatan duniawi saja. Berkati seluruh jemaat-Mu satu hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Engkau yang menjagai, melindungi, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera. Roh-Mu yang kudus yang selalu setia menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami, terima doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.